Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara menjawab pertanyaan hipotesis dari rancangan acak lengkap dengan menggunakan model ANOVA. Pada kali ini, kita akan mempelajari mengenai diagnostik model ANOVA. Diagnostik model ANOVA pada prinsipnya nanti kita akan mempelajari bagaimana cara mengevaluasi apakah model ANOVA yang kita gunakan memang sudah tepat atau sudah sesuai atau kita katakan fit dengan data yang kita amati. Melakukan evaluasi dan diagnostik model ANOVA, pada prinsipnya nanti kita akan mengevaluasi apakah asumsi dari model ANOVA itu sudah terpenuhi atau tidak. Secara umum, ada 3 asumsi model ANOVA yang nantinya harus kita evaluasi ya. Asumsi yang pertama ini menyatakan bahwa data pengamatan atau unit eksperimennya bersifat independen. Independen di sini menyatakan bahwa unit eksperimen yang satu itu tidak akan mempengaruhi hasil atau respon pada unit eksperimen yang lainnya. Jadi kalau asumsi ini terpenuhi, maka kita katakan bahwa unit eksperimen saling independen. Berikutnya, asumsi model dari ANOVA ini mengasumsikan bahwa residual modelnya ini mengikuti distribusi normal. Berikutnya, asumsi model dari ANOVA ini menyatakan bahwa variansi dari residual ini bersifat konstan. Nah, mengevaluasi dari residual model itu tentu harus menjadi bagian dari analisis ANOVA itu sendiri ya. Jadi kalau residual modelnya tidak menunjukkan pola tertentu atau dalam hal ini residual modelnya memenuhi ketiga asumsi model yang diberikan di sini, maka kita katakan modelnya fit dengan data. Nah, kalau diperoleh bahwa modelnya memang sudah sesuai dengan data yang kita amati, tentu hasil yang kita peroleh dari ANOVA, tentu hasilnya bisa kita percaya dan bisa kita interpretasikan dengan tepat ya. Nah, tapi ada kalanya asumsi model ini tidak terpenuhi ya. Nah, pelanggaran dari asumsi model ini bisa kita evaluasi dengan menggunakan residual model, di mana residual model ini kan kita notasikan dengan epsilon IJ ya. Di mana residual itu kan sisa ya. Di mana sisa ini kan bisa kita hitung sebagai selisih dari data pengamatan atau data aktual dikurangi dengan data hasil prediksi. Jadi dalam hal ini epsilon IJ ini kita hitung sebagai selisih antara YIJ dikurangi dengan YIJ topi. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai prediksi atau nilai YIJ topi? Perhatikan kembali bahwa YIJ topi ini bisa kita hitung sebagai penjumlahan antara mu ditambah dengan tau I. Ya, atau dalam hal ini apa yang kita prediksi untuk data YIJ ini sama dengan nilai penduga ya untuk min total atau mu topi ditambah dengan penduga untuk pengaruh dari perlakuan ke I ya. Di mana mu topi ini pada prinsipnya bisa kita hitung sebagai rata-rata dari semua unit eksperimen atau dalam hal ini kita hitung sebagai Y titik bar. Kemudian untuk pengaruh perlakuan ke I, nilai penduganya ini merupakan deviasi atau penyimpangan dari rata-rata perlakuan ke I dikurangi dengan min secara keseluruhan atau min total. Jadi dalam hal ini tau I topi adalah YI titik bar dikurangi dengan Y titik bar ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Y titik bar kemudian dikurangi dengan Y titik bar bisa hilang. Berarti nilai prediksinya itu sama dengan YI titik bar, yaitu rata-rata yang kita hitung pada perlakuan ke I. Jadi bisa kita simpulkan apa? Bahwa prediksi untuk unit pengamatan, ya unit eksperimen, itu adalah rata-rata yang kita hitung pada perlakuan ke I. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita punya
beberapa unit eksperimen pada perlakuan ke I ya. Misalkan untuk perlakuan ke I kita memiliki sebanyak N pengulangan. Berarti kita punya YI1, YI2 sampai dengan YIN. Kita punya sebanyak N pengulangan. Nah, besarnya prediksi masing-masing unit eksperimen pada perlakuan ke I berdasarkan persamaan ya yang kita sudah bahas di sini, maka besarnya prediksi itu sama dengan rata-rata yang kita hitung pada perlakuan ke I ya. Jadi di sini nilai prediksinya sama ya. Jadi kalau kita punya prediksi, kita sebut ini adalah prediksi, maka prediksinya ini sama, yaitu rata-rata yang kita hitung pada perlakuan ke I ya. Ini nilainya selalu sama. Untuk mengevaluasi apakah asumsi normalitas dari residualnya terpenuhi atau tidak, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama menggunakan visualisasi ya. Visualisasi kita bisa menggunakan histogram. Jadi kita buat gambarkan residualnya dalam bentuk histogram, atau yang kedua kita bisa membuatnya dalam bentuk QQ plot. QQ ini singkatan dari quantile plot. Kemudian pendekatan yang kedua, kita bisa melakukan uji secara formal dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Walaupun sebenarnya ada beberapa pilihan uji signifikansi untuk mengecek asumsi normalitas ya, seperti misalkan ada Kolmogorov, kemudian lain sebagainya. Di sini saya pakai salah satu metode saja, yaitu Shapiro-Wilk. Kemudian untuk mengevaluasi apakah residual variansi dari residualnya konstan atau bersifat homoskedastisitas, kita juga bisa menggunakan pendekatan visualisasi, yaitu dengan membuat plot residual, yaitu kita membuat plot di mana kita gambarkan data prediksi responnya ya, kita gambarkan dengan residual dari modelnya. Kemudian kita juga bisa mengeceknya dengan menggunakan uji signifikansi, pilihannya bisa menggunakan uji Bartlett atau uji Kleven. Kemudian untuk mengevaluasi asumsi yang ketiga yaitu independen, kita bisa menggunakan secara visualisasi ya dengan membuat plot antara residual dengan waktunya, atau juga bisa menggunakan plot residual dengan variabel responnya yaitu nilai dari YIJ.